Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sri Indriani dengan NIM 11970100071. Di sini saya akan membahas mengenai materi dari amortisasi utang dan dana pelunasan. Ada dua contoh latihan soal nanti yang akan kita bahas. Nah, di sini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Matematika Keuangan yang diampu oleh Bapak dosen Fahrudin Mukhtarullah. Nah, baik, kita akan membahas mengenai definisi terlebih dahulu dari amortisasi utang dan dana pelunasan. Bahwa amortisasi utang adalah proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu secara diangsur atau bertahap terhadap pokok pinjaman. Kemudian ada definisi dari dana pelunasan bahwa ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang adalah suatu kebiasaan yang baik dan bijak untuk mengumpulkannya secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Pengumpulan dana seperti ini yang disebut dengan dana pelunasan. Next, nah kita akan bahas untuk latihan soalnya. Ini adalah latihan soal yang pertama. Sepasang suami istri membeli rumah dan menandatangani perjanjian kredit senilai 600 juta rupiah yang dapat dicicil setiap bulan dengan pembayaran yang sama besar selama 5 tahun dengan tingkat suku bunganya itu sebesar 18%. Buat schedule dari amortisasi yang memperlihatkan pembagian antara bunga dan pembayaran pokok pinjaman untuk 10 bulan pertama. Kita identifikasi terlebih dahulu dari soal ini apa saja yang diketahui. Nah, di sini ada diketahuinya ada nilai PV atau present value-nya itu sebesar 600 juta rupiah. Kemudian ada N jumlah periode, tadi pembayarannya itu selama 5 tahun. Nah, kita akan menghitungnya untuk jumlah periode ini untuk tiap bulan, sehingga 5 tahun ini kita kali dengan 12 sama dengan 60, ini merupakan N sama dengan 60 bulan. Nah, di sini untuk I itu adalah suku bunga. Suku bunganya tadi diketahui 18% per tahun. Kita akan menghitung untuk tingkat bunga atau suku bunganya itu untuk tiap bulan, sehingga kita bagi dengan 12 menghasilkan 1,5% atau dalam bentuk lain 0,015. Nah, terlebih dahulu kita cari untuk besarnya angsuran untuk perjanjian kredit ini. Pembayaran kredit yang senilai 600 juta rupiah, kita dengan menghitung rumus A sama dengan PV, present value, dibagi dengan 1 dikurangi 1 ditambah I, pangkatkan min N, dibagi dengan I. Nah, ini kita input untuk nilai PV-nya itu sebesar 600 juta rupiah, untuk I-nya 0,015, untuk N-nya tadi 60. Sehingga kita peroleh untuk besarnya angsuran itu senilai 15.236.056,46 rupiah. Nah, nanti kita akan buat schedule untuk amortisasi yang memperlihatkan pembagian antara bunga dan pembayaran pokok pinjaman untuk 10 bulan pertama. Nah, di sini saya sudah membuatnya dengan bantuan Microsoft Excel. Ada periodenya itu ada 10 periode untuk 10 bulan pertama. Ini ada saldo awal KPR-nya itu 600 juta. Kemudian ada tabel angsuran. Angsuran tadi yang sudah ditentukan terlebih dahulu di pembahasan sebelumnya dengan menggunakan rumus A. Nah, ini ada bunga. Untuk memperoleh bunganya ini kita peroleh dari 1,5%, yaitu tingkat bunganya, suku bunganya dikali dengan saldo KPR yang ini yang awal, yang sebelumnya. Kemudian amortisasi utang itu kita peroleh dari A dikurangi B, yang berarti kita peroleh dari besarnya angsuran dikurangi dengan bunga. Ini adalah formulanya ya, yang di atas ini untuk menghitung bunga, di sini untuk menghitung amortisasi utang, dan untuk menghitung saldo KPR itu kita peroleh dari
nilai atau saldo KPR sebelumnya kita kurangi dengan amortisasi utang. Nah, ini untuk periode yang pertama ini kita peroleh dari 600 juta rupiah dikurangi dengan 6.236.056,46. Begitupun untuk periode 2. Untuk periode 2 dan sampai periode 10 dengan menggunakan bantuan Excel kita dapat memperoleh hasilnya dengan cepat. Nah, untuk yang kedua ini, latihan soal yang kedua, saya memiliki tabel angsuran kredit motor yang diperoleh dari Google. Nah, di sini ada daftarnya ya, dan kita harus memilihnya salah satu dari data tersebut. Untuk menentukan ini, ada 3 yang harus kita tentukan. Yang pertama, kita mencari tingkat bunganya, kemudian yang kedua, buat tabel amortisasinya, kemudian tentukan dana pelunasan dengan meminjam ke bank lain dengan bunga yang lebih rendah dari jawaban soal A. Nah, ini untuk tipenya yang All New CBR 150 ABS 150R ABS Dominator Matte Black. Di sini ada harganya itu Rp39.800.000, DP-nya 8 juta, kemudian ini ada besarnya angsuran untuk tiap tenor. Tenornya itu adalah banyaknya besar angsuran. Kalau 11, ini tenor sama dengan 11, berarti untuk angsurannya itu sebanyak 11 kali. Kemudian ini 17, berarti 17 kali. 23, 29, dan 35, dan seterusnya. Kita akan menentukan untuk ini, yang ABC tadi, yang harus kita cari minimal 3 tenor. Nah, saya pilih untuk 11, 23, dan 35 tenornya. Kita akan mencarinya dengan data ini. Nah, dengan bantuan Microsoft Excel dan fungsi ini red untuk mencari bunga, saya peroleh untuk tenor 11 bahwa tadi untuk harganya itu Rp39.800.000, kemudian DP-nya 8 juta, besarnya angsuran ini 3.537 untuk tenor 11. Kemudian present value-nya itu diperoleh dari harga dikurangi dengan DP, sehingga untuk present value-nya Rp31.800.000. Nah, red ini diperoleh dari fungsi menggunakan fungsi Microsoft Excel di Microsoft Excel. Ini 4,75% untuk tenor 11, kemudian diperoleh 3,26% untuk tenor 23, kemudian untuk tenor 35 diperoleh 3,04%. Nah, ini NPR-nya itu untuk tiap tenor, banyaknya periode. Untuk PMT ini angsuran yang telah diketahui ini kita input, kemudian PV-nya itu sama 31.800.000, PF-nya kita isi 0, untuk tipenya 0. Nah, ini kita peroleh juga nilai bunganya. Untuk bunga itu diperolehnya dari rate dikalikan dengan present value ini, yang ini menghasilkan untuk tenor 11 sebesar ini Rp1.509.806,91. Kemudian untuk tenor 23 sebesar Rp1.035.844,89. Kemudian untuk tenor 35 yaitu sebesar Rp967.299,85. Nah, yang kedua kita akan menentukan tabel amortisasinya itu untuk tiap tenor. Di sini saya tampilkan terlebih dahulu untuk tenor 11. Ini besarnya angsuran tadi telah diketahui dari data sebesar Rp3.537.000. Kemudian untuk menentukan bunganya itu sebelumnya kan sudah diperoleh ini tingkat bunga atau suku bunganya itu sebesar 4,75%. Kita kali dengan saldo KPR tadi sebesar ini. Yang pertama itu ada sejumlah Rp31.800.000. Nah, untuk amortisasi utangnya diperoleh dari
besarnya angsuran dikurangi dengan bunga, diperoleh 2.026.500. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk saldo KPR yang periode pertama ini diperoleh dari saldo KPR yang sebelumnya kita kurangi dengan amortisasi utang yang menghasilkan 29.773.500. Sama seperti sebelumnya, ini kita cari dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel, sehingga diperolehlah hasil seperti ini untuk memudahkan kita dalam menghitungnya atau menentukan dari tiap periode. Kemudian untuk tabel amortisasi tenor 23. Sama seperti sebelumnya, yang sudah dijelaskan bahwa nilai bunganya itu diperoleh dari tingkat bunga, suku bunga dikali dengan saldo KPR yang sebelumnya. Yang ini kita peroleh untuk tenor 23. Ini juga untuk amortisasi utang diperoleh dari besarnya biaya angsuran dikurangi dengan bunga. Kemudian saldo KPR diperoleh dari saldo yang sebelumnya kita kurangi dengan amortisasi utang. Ini merupakan hasil yang diperoleh dengan Microsoft Excel supaya cepat ya. Ini untuk tenor 23. Supaya lebih memahaminya, bisa dicoba langsung dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada untuk tenor 35. Untuk tenor 35 yang berarti banyaknya periode ini sebesar 35. Nah, ini saya tampilkan terlebih dahulu untuk 17. Di slide sebelumnya nanti untuk sisanya dari tenor 35 ini. Nah, ini sama saldo yang sebelumnya itu sebesar 31.800.000. Kemudian ini bunganya yang telah diperoleh sebelumnya itu sebesar 3,04% dikali dengan yang ini. Kemudian sama amortisasi utang diperoleh dari besarnya angsuran. Ini angsuran tadi yang ditentukan di data, yang sudah diperoleh dari data. Ini amortisasi utangnya, kemudian ini saldo KPR-nya diperoleh dari saldo KPR yang sebelumnya dikurangi dengan amortisasi utang. Ini lanjutan untuk tenor 35, sebanyak 35 periode. Ini untuk saldo KPR. Dan next, untuk yang ketiga itu, kita harus menentukan dana pelunasan dengan meminjam ke bank lain yang suku bunganya itu lebih rendah dari jawaban soal A. Nah, misalkan misalkan ada seorang pelanggan meminjam kepada bank X untuk melunasi sisa pembayaran N/2 cicilan, yang berarti sisa pembayaran setengah dari cicilan motor dengan tingkat bunganya itu 2,5% per bulan. Terlebih dahulu yang diketahui itu ada PV, present value-nya itu sebesar Rp31.800.000. Kemudian ada I, suku bunganya itu sebesar 2,5% atau dalam desimal 0,025. Nah, ini untuk pertama kita menentukan besarnya angsuran terlebih dahulu, kemudian menentukan dana pelunasan untuk tiap tenor. Ini untuk tenor 11. Kita masukkan untuk PV-nya tadi 31.800.000, kemudian untuk I suku bunganya 2,5%, yang berarti 0,025. Kemudian untuk N-nya itu tenor 11 yang berarti N-nya 11. Nah, diperoleh untuk besarnya angsuran ini yang baru, besar angsuran yang baru sebesar 2.547.369,39. Ini bisa dengan manual ataupun dengan bantuan Excel diperoleh nilai segini. Kemudian untuk dana pelunasan setelah N/2. N/2-nya itu tadi tenornya untuk 11, kita bagi 2,
Kemudian 5,5 ini untuk FV, present value, future value-nya, atau untuk dana pelunasan itu menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan I-nya 0,025, kemudian N-nya 5,5, kemudian A, nilai A ini adalah ini besarnya angsuran yang telah ditentukan dengan menggunakan rumus sebelumnya. Nah, ini kita masukkan, kemudian diperoleh untuk FV atau dana pelunasan sisa pembayaran N/2 atau setengahnya dari cicilan motor tersebut dengan tingkat bunga 2,5% sama dengan 14.821.971,95. Nah, untuk tenor 23 sama, yang beda hanya ini untuk N-nya, N periode. Kalau tadi tenor 11 berarti kita masukkan 11. Kalau ini tenor 23 yang berarti nilai N-nya adalah 23. Kemudian untuk tenor 35 sama yang berarti N-nya 35. Ini diperoleh untuk besarnya biaya angsuran yang baru. Untuk tenor 23 ini diperoleh 1.039.744,82. Kemudian untuk future value atau dana pelunasannya setelah N/2 itu diperoleh sebesar Rp13.657.526,38 dengan menggunakan ini, rumus yang ini. Kemudian sama untuk tenor 35, besarnya biaya angsuran itu dengan menggunakan rumus atau persamaannya ini diperoleh biaya angsuran yang baru 578.937,52, sehingga dana pelunasan setelah N ini dengan menggunakan rumus FV diperoleh untuk dana pelunasannya sebesar 12.517.117,18. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.